Bab 991. Reuni 1. Melihat planet budidaya biru, kesadaran ilahi Situnan menyebar dan menyebar ke depan. Itu seperti badai yang menerjang planet ini dan menyapu bersihnya. Budidaya pembersih nirwana Situnan membuat perasaan ilahinya sangat tajam. Menambahkan domainnya yang arogan dan hampir seperti iblis, itu memberinya kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Saat dia menyapu planet ini, seluruh planet bergetar seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang sedang mempermainkannya. Suara gemuruh datang dari bumi dan langit berubah warna. Ketiga saudara Chen sedang berkultivasi, tetapi mereka tiba-tiba membuka mata dan mengungkapkan ekspresi suram. Ketiganya menghilang pada saat yang sama, dan ketika muncul kembali, mereka sudah berada di udara. Namun, perasaan ilahi ini terlalu kuat. Saat mereka bertiga muncul, mereka harus mundur ribuan kaki dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan agar tidak bisa berdiri teguh. Kepala besar dan Lei Ji juga merasakan perasaan ilahi yang kuat ini. Tingkat kultivasi Lei Ji tidak cukup tinggi, jadi dia langsung batuk darah. Namun, dia tidak takut sama sekali melainkan merasa murung. Kepala besar menolak dampak perasaan ilahi dan tiba di sebelah istana Wang Lin. Dia melindungi istana Wang Lin bersama Tasan. Adapun para kultivator junior, mereka semua sangat pucat. Mereka yang terluka ringan terbatuk-batuk darah, dan mereka yang terkena dampak berat pingsan. Hanya orang-orang seperti Zhao Sui dan Ling Er, yang memiliki item perlindungan dari tiga bersaudara Chen, yang mampu bertahan. Perasaan ilahi yang sangat arogan menyebar ke seluruh istana tempat Wang Lin berada. Namun, Wang Lin sedang menyempurnakan mayat wanita dan telah mencapai momen paling kritis. Perasaan ilahi Wang Lin hampir sepenuhnya terhubung dengan mayat wanita. Kecuali jika tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi, mereka hanya akan melihat mayat perempuan. Lagi pula, mayat wanita itu juga berada pada tahap pembersih nirwana. Perasaan ilahi berhenti sejenak dan kemudian berlalu. Di kejauhan, mata Master Halloween bersinar dan kemudian dia mengerutkan kening. Saat perasaan ilahi menyebar, matanya menunjukkan cahaya gelap dan dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Perasaan ilahi berkumpul seperti pusaran air saat ia tertawa dan mundur. Suasana hati orang tua ini cukup bagus, jadi aku akan memberimu kesempatan. Serahkan wanita dengan akar roh air dan gadis kecil bernama Zhao Sui. Saya benar-benar tidak menganggap kalian berdua penggarap pembersih nirwana yang setengah mati sebagai ancaman. Suara kasar ini bergemuruh di planet roh air seperti gemuruh guntur. Dengan cepat mencapai setiap bagian dari planet roh air. Suara ini berisi mantra bersamaan dengan budidaya pembersih nirwana Situnan. Mendengarkannya saja menyebabkan ketiga saudara Chen batuk darah dan mundur sekali lagi. Ekspresi Guru Yi Chen sangat garang saat dia berteriak, aktifkan formasi perlindungan planet. Begitu dia selesai, dia menyentuh tasnya dan sebuah token hitam terbang keluar. Pada saat yang sama, Master Yi Xing dan Master Yi Long dengan cepat mengeluarkan token hitam dari tas mereka masing-masing. Mereka bertiga mengangkat token mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Salah satu token itu runtuh dan berubah menjadi riak hitam yang menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, ia mengelilingi seluruh planet. Sama seperti token pertama yang hancur, dua token yang tersisa juga hancur. Lalu dua riak lagi menyebar ke seluruh planet. Pada saat ini, ada 3 lapisan riak hitam yang menjaga ketat planet roh air.
Wajah Tuan Yi Chen pucat. Dia tidak yakin ketiga lapisan ini bisa melawan musuh, tapi dia tidak panik. Dia mencibir di dalam hatinya. Dengan adanya saudara Wang di sini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menindas planet roh air. Oh, ketika si Tunan melihat tiga lapisan cahaya, cahaya dingin muncul di matanya. Etika perasaan ilahinya menyebar ke seluruh planet roh air. Dia memperhatikan dua penggarap pembersih nirwana tahap awal. Kedua pembudidaya pembersih nirwana terluka parah, tetapi meskipun tidak terluka, si Tunan tidak akan peduli. Dia tertawa lalu menghilang dari tempat tidur besar. Dia muncul kembali di luar planet roh air. Menolak itu bagus. Semakin Anda menolak, semakin saya bersemangat. Sial, kali ini aku membelikan tungkus selir untuk adikku, bukan untuk diriku sendiri. Kematian, berdirilah di sisiku. Mata si Tunan menampakkan cahaya aneh saat dia mendekat ke planet roh air. Lalu dia tiba-tiba menunjuk ke depan dengan jari telunjuk kanannya. Penghancuran. Sebuah pusaran muncul di jari si Tunan, dan suara ledakan terdengar dari dalam pusaran tersebut. Energi asal yang tak ada habisnya terkondensasi di pusaran, menyebabkannya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, ia tampak seperti tidak bergerak, namun kecepatan putarannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terakhir kali saya berkultivasi dengan pintu tertutup, saya menyempurnakan jari kematian, jari iblis, dan jari dunia bawah. Selain itu, saya juga meningkatkan teknik tiga jari terakhir. Saya dapat menghancurkan formasi perlindungan planet ini hanya dalam beberapa saat. Mata si Tunan berbinar saat dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Pusaran itu dengan cepat terbang menuju formasi di sekitar planet roh air. Itu menutup dalam sekejap dan menabrak lapisan pertama. Suara yang menggetarkan surga bergema ketika pusaran dan cahaya hitam bertabrakan. Gelombang kejut menyebar dengan hebat, mendorong semua orang menjauh. Si Tunan tidak terpengaruh, tetapi semua kultivator perempuan di belakangnya harus mundur. Lapisan pertama riak hitam bergetar dengan cepat dan meledak. Kemudian badai besar terjadi, dan mendarat di lapisan kedua. Saat ini, si Tunan menunjuk sekali lagi dan berteriak, satu jari menunjuk ke langit dan bumi, alam semesta dibungkam. Dengan ujung jarinya, pusaran yang lebih besar muncul dan energi asal di dunia berkumpul dengan gila-gilaan. Seolah-olah pusaran tersebut telah menjadi lubang hitam yang mampu menyerap seluruh kekuatan di dunia. Dalam sekejap, pusaran itu selebar 100 kaki. Saat berputar dengan cepat, petir melengkung di dalamnya, menciptakan suara ledakan. Mata si Tunan mengungkapkan cahaya misterius saat dia berteriak, pemusnahan berubah. Setelah dia berbicara, ledakan dari dalam pusaran mencapai batasnya dan petir di dalamnya melengkung lebih keras lagi. Namun, semua ini bersifat sekunder, bagian terpenting adalah energi asal di dalam pusaran mengalami perubahan yang mengejutkan. Pembudidaya pembersih nirwana dapat menyerap energi asal dari dunia dan memasukkannya ke dalam mantra mereka. Hasilnya, serangan mereka jauh lebih kuat dibandingkan para penggarap Nirvana Skrier. Namun, ini bisa dianggap sebagai metode penggunaan energi asal yang paling rendah. Itu sangat sederhana, itu hanya menyerap dan mengembun. Namun, jika Anda memahami hukumnya, maka Anda bisa menggunakan perubahan selain menyerap dan memadatkan.
Yang disebut perubahan adalah perubahan kualitatif dengan menyerap energi asal dan kemudian mengompresnya berulang kali hingga berubah menjadi kekuatan misterius yang oleh para penggarap pembersih nirwana disebut sebagai kekuatan hukum. Sebenarnya, mantra ciptaan Wang Lin sendiri adalah milik kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang jarang terjadi pada para penggarap nirvana cleanser, apalagi para penggarap nirvana scryer. Inilah mengapa Master Hollow Wind sangat terkejut. Teriak Situnan saat pusaran setinggi 100 kaki di depannya terkompresi hingga hanya seukuran tangannya. Kemudian ia terbang langsung ke formasi perlindungan planet. Istirahatlah untuk orang tua ini. Situnan melangkah maju menuju pusaran. Pusaran itu sangat cepat sehingga langsung menutup. Saat pusaran itu mendekat, lapisan kedua bergetar hebat. Ketika pusaran menyentuhnya, lapisan kedua tiba-tiba terpelintir dengan pusaran tersebut dan diserap oleh pusaran tersebut tanpa adanya perlawanan. Pusaran itu tidak berhenti dan langsung mendarat di lapisan terakhir riak hitam. Saat menyentuh lapisan terakhir riak hitam, lapisan itu runtuh. 3 lapisan formasi perlindungan planet dihancurkan seperti ini. Pusaran itu menyerang planet Water Spirit. Sambil tertawa sombong, Situnan berteriak, "Orang tua ini mencari selir untuk adikku. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghentikanku." Saat Situnan dan pusarannya muncul di atas planet roh air, ketiga saudara Chen itu batuk darah sekali lagi. Formasi perlindungan planet terkait dengan mereka, jadi mau tak mau mereka mundur. Di belakang Situnan, para penggarap wanita Istana Merah Muda dengan cepat mengikuti dan memenuhi langit. Aroma yang mereka keluarkan sudah cukup untuk membuat orang mabuk. Pria parubaya berbaju biru juga tiba. Dia dengan bersemangat memandang ketiga saudara laki-laki Chen dan berpikir, bahkan kalian bertiga bisa mengalami hari seperti hari ini. Ekspresi Guru Yi Chen suram ketika dia menatap Situnan dan berteriak, "Rekan kultivator memiliki kultivasi yang luar biasa, saya kira kamu bukan siapa-siapa." Situnan melotot dan tertawa. "Saya Situnan. Rekan penggarap situ memiliki kultivasi yang luar biasa, jadi mengapa memaksa kami bertiga? Terlebih lagi, Ling Er dan Zhao Sui hanyalah junior, jadi tolong biarkan mereka pergi. Kami, saudara Chen, akan menebus kesalahannya." Melihat ketiga saudara Chen, Situnan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini punya banyak wanita dan tungku budidaya, jadi aku tidak peduli dengan juniormu. Namun, kakak lelaki tua ini masih sangat muda. Mari kita lihat, usianya baru sekitar 1000 tahun, jadi masih sangat muda. Yakinlah, kakakku sangat tampan, dan kedua juniormu itu mungkin tidak menarik perhatian kakakku. Jangan buang waktuku. Bawa mereka keluar, atau aku akan membunuh kalian semua dan membawa mereka pergi. Senior, Zhao Sui boleh pergi bersamamu, tapi tolong ampuni adik perempuanku. Di kejauhan, 2 sinar cahaya datang dan menampakkan diri mereka sebagai 2 wanita. Salah satunya adalah Zhao Sui dan di sampingnya adalah Ling Er, yang sangat tenang. Situnan menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu Zhao Sui, dan dia memujinya di dalam hatinya. Seperti rumor yang beredar, gadis Zhao Sui ini adalah gadis cantik yang keren dan cocok untuk dijadikan selir. Dia kemudian melihat Ling Er di sebelah Zhao Sui, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia memang memiliki akar roh air. Zhao Sui bahkan tidak melirik pria parubaya di sebelah Situnan. Ekspresi dingin dan arogannya terlihat jelas.
Si Tunan terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata Zhao Sue. Dengan lambaian lengan bajunya, hembusan angin segera menerpa Zhao Sue dan Ling Er. Dia dengan arogan berkata, orang tua ini mengambil mereka berdua. Bab 992. Reuni 2. Saat dia berbicara, dia bergerak mundur dan hendak pergi. Mata ketiga Chen bersaudara itu merah padam, terutama mata Tuan Yi Chen, seolah-olah hatinya terkoyak. Meskipun Ling Er adalah junior lintas generasi, dia memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang menyaksikan seorang penjahat mencuri putrinya di hadapannya. Dia mengatupkan giginya, berbalik ke arah istana tempat Wang Lin berada, dan membungkuk. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia dengan keras berkata, "Saudara Wang, tolong bantu orang tua ini sekali." Sayangnya, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam pemurnian jenazah, karena itu adalah momen paling kritis. Dia hanya menyimpan akal sehatnya di sekitar istana, jadi meskipun dia mendeteksi apa yang terjadi di luar, dia tidak bisa diganggu. Si Tunan awalnya akan pergi, tetapi ketika dia mendengar, "Saudara Wang," tubuhnya bergetar dan dia berhenti. Matanya mengungkapkan cahaya misterius dan bergumam pada dirinya sendiri, "Seseorang bernama Wang." "Siapa nama saudara laki-laki Wang yang kamu bicarakan?" Si Tunan berbalik ke arah Tuan Yi Chen, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, aku akan tahu begitu aku melihatnya." Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan menyerbu ke istana tempat Wang Lin berada. Jika si Tunan tidak pergi ke Wang Lin, Master Halloween tidak akan muncul. Dia sudah terluka, jadi tidak mungkin dia bisa membantu ketiga saudara Chen. Namun, sekarang si Tunan telah mendekati Wang Lin, dia harus bertindak. Orang-orang yang telah mencapai tingkat kultivasinya cukup terbuka tentang berbagai hal. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengan Wang Lin, dia merasa sangat kompleks. Wang Lin telah melepaskannya 2 kali. Meskipun itu hanya untuk mendapatkan bantuannya dalam Iblis Spirit Land, dialah yang salah 2 kali, jadi dia tidak menyimpan kebencian. Oleh karena itu, jika dia tidak bertindak sekarang, itu akan menjadi tidak masuk akal. Mata Master Halloween berbinar dan dia menyerah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saat si Tunan berada dalam jarak 5 km dari istana Wang Lin, dia muncul di hadapan si Tunan, ekspresi. Master Halloween tenang saat dia perlahan berkata, "Rekan kultivator, karena kamu sudah mengambil orang yang kamu inginkan, yang terbaik adalah pergi." Mata si Tunan menyipit, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksabaran, dan dia berteriak, "Jika kamu tidak terluka, kamu hampir tidak memenuhi syarat, tetapi saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk memblokir saya." Saat si Tunan berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tanpa ragu-ragu. Jari dunia bawah. Seperti yang ditunjukkan oleh jari ini, langit berubah warna dan aura kematian yang pekat memenuhi dunia. Jari dunia bawah sekarang memiliki kekuatan yang besar setelah disempurnakan oleh si Tunan. Meminjam sepotong kehidupan yang muncul di tanah yang penuh dengan kematian, itu membuat jari dunia bawah mengandung sedikit jejak kehidupan. Hasilnya, ia membentuk yin dan yang miliknya sendiri dan menjadi mantra ganas yang ditembakkan langsung ke Master Halloween. Tangan Master Halloween membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Sejumlah besar energi asal berkumpul dan bertabrakan dengan jari dunia bawah. Terdengar ledakan keras,
dan tubuh Master Halloween bergetar dan dia terpaksa mundur beberapa puluh kaki. Namun, jari dunia bawah tidak berpengaruh sama sekali dan terus mengejarnya setelah jeda singkat. Penghinaan memenuhi mata si Tunan saat dia berteriak, "Perubahan dunia bawah." Setelah dia berbicara, angin dunia bawah dengan cepat menyusut dan aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Ekspresi Master Halloween sangat berubah. Dia secara alami melihat bahwa angin ini tidak normal dan mundur tanpa ragu-ragu. Si Tunan tidak memperhatikan Master Halloween dan melangkah langsung menuju istana Wang Lin. Tasan dan kepala besar ingin mencegat, tetapi si Tunan melambaikan lengan bajunya. Kepala besar terpesona, tetapi Tasan mampu mempertahankan posisinya. Bagaimanapun, dia adalah penjaga surgawi. Lalu dia melayangkan pukulan. Pukulan ini menciptakan ledakan sonik yang mengarah ke si Tunan. Si Tunan terkejut ketika dia dengan hati-hati melihat ke arah Tasan sebelum menunjuk ke arahnya. Tubuh Tasan gemetar dan dia terpesona. Menarik, pembersih nirwana, pencabut nirwana, dan boneka dengan tubuh yang begitu kuat. Saya benar-benar harus melihat kultivator bernama Wang yang dijaga oleh mereka. Saat si Tunan tertawa, dia melangkah dalam jarak 1000 kaki dari istana. Saat dia mendarat, si Tunan terkejut, dan dia memasang ekspresi yang sangat aneh dengan mulut terbuka. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lagi pula, apa yang dia lihat dengan akal sehatnya sangat berbeda dengan melihatnya secara langsung. Si Tunan hendak berbicara, tetapi peluit keras terdengar dari istana. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan, dan mereka memenuhi langit dan bergegas ke si Tunan. Sialan, si Tunan hendak mundur, tapi ada terlalu banyak batasan. Mereka semua bergegas ke arahnya seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka menyegelnya. Si Tunan tersenyum masam dan memutuskan untuk tidak mundur. Dia membuka tangannya dan pusaran raksasa muncul di hadapannya. Pusaran ini berputar sangat cepat, dan saat si Tunan mengayunkan tangannya, pusaran tersebut runtuh, mengirimkan gelombang riak. Semua batasan yang menyentuh riak-riak ini runtuh, dan dalam sekejap, semua batasan tersebut runtuh. Situ hendak berbicara ketika ekspresinya berubah dan suara perempuan yang tajam terdengar dari istana. Jeritan ini menembus langit yang tinggi, dan bahkan si Tunan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, pintu istana tiba-tiba terbuka. Seorang wanita mengenakan pakaian perak menembakkan sinar perak ke arah si Tunan. Mata si Tunan menyipit saat dia melambaikan tangan kanannya dan mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah wanita itu, menciptakan lingkaran cahaya, dan dia berteriak, "Jari jebakan surgawi." Cincin cahaya ini bersinar ungu dan mengeluarkan fluktuasi energi asal yang kuat. Saat si Tunan berbicara, ia melesat ke arah mayat perempuan. Seperti yang ditunjukkan si Tunan, cincin itu menghilang, tetapi sesaat kemudian, cincin itu muncul di sekitar wanita itu. Itu menjebak wanita itu di dalam dan tanpa ampun menyusut. Cincin itu tiba-tiba berlipat ganda dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan dalam sekejap mata, cincin itu berubah menjadi cincin yang tak terhitung jumlahnya yang menjebaknya. Namun, wanita ini tidaklah sederhana. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gunting. Gunting itu terbang mengelilinginya, memotong cincinnya. Mengambil waktu ini, si Tunan meludah ke tanah dan tersenyum masam. "Sial, apa ini?"
Saya gagal mengenali seseorang yang saya kenal, dengan itu, dia berjalan melewati wanita itu dan langsung menuju ke istana. Ketika dia mendekat, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya sambil tertawa. Ambil jari gemetar gunungku. Dengan ujung jarinya, bayangan gunung megah muncul di belakang si Tunan. Gunung itu begitu besar hingga hampir menghubungkan langit dan bumi. Kemudian bayangan itu dengan cepat mengembun di jari si Tunan. Pada akhirnya, ketika gunung itu benar-benar lenyap, kekuatan jari ini mencapai puncaknya. Jari ini seperti gunung yang runtuh. Tawa yang sangat ceria datang dari dalam istana dan aura hiruk-pikuk meledak dari dalam. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut yang tak terbayangkan menyebar. Gelombang kejut tersebut menyebabkan debu menutupi area sekitar istana Wanglin. Semua pecahan batu berserakan ke segala arah. Tubuh si Tunan bergetar dan keterkejutan memenuhi matanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur 1000 kaki sebelum kekuatan yang kuat itu hilang. Meski begitu, tangan kanannya masih gemetar dan mati rasa. Mantra macam apa ini? Hanya kekuatan tubuh yang tidak hanya mematahkan mantra Mountain Tremble milikku, bahkan membuatku mundur. Kapan bocah ini menjadi begitu kuat? Kegembiraan memenuhi mata si Tunan saat dia tertawa dan melompat ke udara. Dia menunjuk dan tersenyum. Gunung gemetar itu digunakan hanya dengan sebagian dari kekuatanku. Saat ini, saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan kekuatan penuh. Saya menghabiskan waktu lama untuk memahami mantra ini di planet terlantar yang lebih buruk dari kotoran burung untuk menyempurnakannya. Oke, tawa Wanglin datang dari bawah dan dia terbang ke udara. Ketika dia melihat si Tunan, sedikit kegembiraan dan keakraban muncul di matanya. Si Tunan tersenyum, namun kekaguman dan kegembiraan melihat Wanglin setelah bertahun-tahun masih terungkap melalui ekspresinya. Keduanya saling memandang di udara. Terkadang, saudara tidak perlu banyak bicara. Mereka hanya membutuhkan satu tatapan untuk menghidupkan kembali persahabatan mereka. Segala sesuatu yang terjadi di planet Suzaku bergema di hati mereka berdua hampir di waktu yang bersamaan. Jari gemetar gunung. Si Tunan tertawa ketika tangan kanannya menunjuk ke arah Wanglin. Pada saat ini, seluruh planet bergetar dan jiwa-jiwa pegunungan terbang keluar. Sebuah ilusi muncul di sekitar si Tunan. Pegunungan muncul di sebelah si Tunan, jumlahnya ratusan ribu. Si Tunan tiba-tiba memanggil semua jiwa gunung di planet ini ke sini. Mereka tampak seperti Fata Morgana dan tampak sangat nyata. Saat dia menunjuk, jiwa-jiwa gunung ini mengeluarkan aura kuno yang dengan cepat berkumpul. Mereka terkondensasi menjadi kekuatan yang kuat yang melesat ke arah Wanglin. Jari ini adalah mantra kuat yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet roh air. Kekuatan jari gemetar gunung ini menyebabkan mata Wanglin mengungkapkan cahaya misterius. Dia mencengkeram tangannya dan langit bergemuruh. Seolah-olah Wanglin sedang memegang langit di tangannya. Bab 993. Racun. Sambil memegang tangan kanannya, Wanglin berjalan ke depan dan melayangkan pukulan ke depan. Terjadi ledakan keras yang bergema di antara dunia. Ilusi lengan dewa kuno muncul di hadapan Wanglin seolah-olah pukulan itu adalah pukulan dewa kuno. Boom, boom, boom. Suara yang mengguncang bumi ini menggantikan semua suara lain di planet roh air dan bergema di telinga semua orang.
Jari gemetar Gunung Situnan yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet ini bertabrakan di depan tinju Wang Lin. Gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan gelombang dahsyat muncul di lautan. Situnan tertawa dan mundur. Ada kekaguman di matanya dan dia tersenyum. Kami sudah lama tidak bertemu. Wang Lin, aku tidak bertemu denganmu selama ratusan tahun, dan kamu benar-benar mengejutkanku hari ini. Wang Lin juga mundur dan tertawa. Sepertinya kamu telah memasuki budidaya pintu tertutup selama ratusan tahun ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum bahagia. Wang Lin sudah lama tidak bahagia. Reuninya dengan Situnan membuatnya teringat akan persahabatan lama mereka, dan ini membuat hatinya terasa hangat. Situnan masih sama. Dia sangat arogan dan hanya memiliki sedikit teman dekat, bahkan teman-teman dekatnya pun sudah lama kehilangan kontak dengan mereka. Wang Lin agak istimewa karena keduanya telah mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Sekarang dia melihat kultivasi Wang Lin telah mencapai tingkat seperti itu, dia sangat bahagia. Atas undangan Wang Lin, keduanya terbang ke kejauhan, membuat semua orang bingung. Secara khusus, ketiga saudara Chen dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Baru setelah sekian lama mereka bertiga tersenyum kecut. Mereka semua adalah kultivator Nirvana Skrier dan semuanya sangat pintar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa ketika Situnan mengatakan dia mengambil Zhou Sue dan Ling Er sebagai saudaranya, ada kemungkinan 80% bahwa saudaranya adalah Wang Lin. Master Halloween hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat wanita berbaju perak yang keluar dari mantra Situnan dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Semuanya tersebar. Pada saat ini, Wang Lin dan Situnan duduk di puncak tempat Wang Lin memahami Sunderet Night. Angin gunung menerpa pakaian mereka saat keduanya bertukar cerita tentang apa yang telah terjadi pada mereka selama ratusan tahun ini. Ada meja giok putih di antara mereka berdua dengan kendi anggur dan barang-barang lain yang dibawakan Situnan. Setelah dia minum, dia berseru, "Saya tidak berpikir banyak hal akan terjadi setelah Anda pergi ke planet Tianyun. Akan lebih baik jika kamu mengikutiku dan bersenang-senang menjadi raja." Wang Lin mengambil cangkir anggur dan minum seteguk sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bukan karena beberapa hal tak terduga dalam perjalanan ke planet Tianyun, saya tidak akan memiliki kultivasi saya saat ini." Situnan menampakkan ekspresi seperti senyuman yang bukan senyuman, lalu dia meletakkan cangkir wine dan tertawa. "Saya mendengar tentang perang antara Alheaven dan aliansi di planet Feng Luan dan tentang ketenaran Thunder Celestial of Alheaven. Aku tidak menyangka itu kamu." Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tersenyum. "Saya hanya beruntung. Namun, kultivasimu agak aneh. Kamu hanya berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, tapi bahkan aku pun panik dengan kekuatan pukulan itu." Meskipun Situnan baru berada pada tahap awal pembersih nirwana, bakatnya terlalu bagus. Dia juga belajar dengan susah payah selama budidaya pintu tertutupnya, sehingga dia berada di puncak tingkat budidayanya. Jika dipaksa terpojok, dia bahkan bisa melawan para penggarap pembersih nirwana tingkat menengah. Hanya saja harganya akan mahal. Pertarungan antara Wang Lin dan Situnan hanya sebatas kecil saja. Namun, Situnan jelas bisa merasakan kekuatan mengejutkan yang tersembunyi di dalam diri Wang Lin. Bahkan dengan kesombongan Situnan, dia terkejut. Setelah lebih dari 1000 tahun,
pemuda di masa itu telah kehilangan semua kenaifannya dan menjadi seorang kultivator sejati. Saat Situnan sedang kesurupan, seolah-olah dia melihat anak sederhana yang baru saja mengambil manik yang menentang surga. Kemudian pemuda itu melintas dan menjadi pemuda sederhana di sekte Heng Yue yang tidak memahami dunia kejam dari petani. Pemuda yang kehilangan orang tuanya dan kehilangan tubuhnya sebelum diselamatkan oleh Situnan. Kemudian pemuda ini menempuh jalur pembantaian hingga hampir menjadi monster. Pemuda yang menemukan kembali dirinya setelah menemukan wilayah kekuasaannya. Pemuda yang perlahan-lahan menjadi terkenal di planet Suzaku dan akhirnya mencapai puncak untuk membangunkannya, Situnan. Situnan menghela nafas sambil menatap Wang Lin. Dia tidak bisa tidak memikirkan hari keberangkatan mereka. Yang satu pergi ke planet Tianyun untuk menjadi murid dan yang satu lagi pergi ke planet Feng Luan untuk menikmati hidup. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu, dan hari ini, keduanya bersatu kembali. Selain persahabatan yang tidak berubah, segalanya telah banyak berubah. Kehidupan seseorang hanyalah ini. Saat Wang Lin memandang Situnan, kenangan masa lalu juga terlintas di benaknya. Kenangan ini terlalu tua, tapi Wang Lin mengingatnya dengan jelas. Dia tidak bisa melupakan apa yang pernah dia katakan di bawah langit malam. Saya, Wang Lin, tidak akan pernah tunduk pada langit atau memberi hormat kepada hantu atau dewa manapun. Saya hanya tunduk pada orang tua saya dan memberikan penghormatan kepada Situ. Situnan telah terlalu banyak membantunya. Jika bukan karena Situ, Wang Lin akan mati di Zhao dan tidak akan pernah mencapai prestasi seperti sekarang. Jika bukan karena Situ, akan sulit bagi Wang Lin untuk melangkah ke tahap awal dari langkah pertama, kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, dan jiwa yang baru lahir. Tanpa landasannya, akan sulit baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Jika bukan karena jari kematian, iblis, dan dunia bawah Situ, serta cara menggunakan mantra dan harta karun, akan sulit bagi Wang Lin untuk mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Jika bukan karena Situ, ketika Wang Lin diserang oleh iblis tersebar di tanah roh iblis, dia akan mati tanpa jari dunia bawah. Ada juga manik yang menentang surga. Jika Situnan memiliki keserakahan, dia tidak akan membiarkan Wang Lin menyimpan harta karun misterius itu. Jika Situ mengambilnya dari Wang Lin akan mati. Karena itu, Situ hanya tersenyum dan mengatakan satu hal. Aku menghadiahkan ini padamu. Saat kenangan masa lalu muncul kembali, kedua orang di puncak terdiam. Angin bersiul, namun tak mampu menghilangkan emosi yang mereka rasakan. Emosi ini semakin kuat, hingga bagaikan selubung asap yang akan melekat selamanya di hati mereka, melambangkan persahabatan abadi mereka. Saat angin pegunungan bertiup, keduanya minum satu demi satu cangkir. Setelah hening beberapa saat, keduanya tertawa. Teman sejati tidak perlu banyak bicara, secangkir anggur dan tawa saja mampu membuat mereka membuang segala kesedihan, hanya menyisakan kegembiraan. Seorang pria tidak bisa mempunyai kekasih, tapi dia tidak bisa tanpa sahabat sejati. Situnan tidak mempertanyakan lebih lanjut tentang anehnya kultivasi Wang Lin. Dia menyela kata-kata Wang Lin sambil meminum secangkir anggur dan tersenyum. Apalagi yang perlu dibicarakan di antara kita, dua bersaudara. Ketika saya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di planet Feng Luan, pertama kali saya memikirkan Anda. Nanti, kamu dan aku pasti akan membantai kita kembali ke planet Feng Luan.
Wang Lin tersenyum dan mengangguk tanpa bertanya lebih banyak. Dia mengobrol dengan si Tunan sambil minum anggur hingga larut malam. Bulan cerah tergantung di langit, bersinar terang. Meski dingin, namun juga sangat sunyi. Berbincang tentang kehidupan bersama seorang teman membuat pikiran Wang Lin terasa damai. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan hangat ini. Kehangatan seperti ini muncul dengan sendirinya saat bersama teman lama. Seolah-olah dia kembali ke planet Suzaku, tempat nasib dia dan si Tunan dikaitkan. Kamu juga terkenal di Alhaven Star System, dan bisa dikatakan kamu bersenang-senang di sana. Tapi malangnya awalnya saya sedang bersenang-senang di planet Feng Luan tetapi secara tidak sengaja melihat beberapa wanita sialan itu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar di dunia kultivasi. Saya tidak terlalu peduli, bukankah aku hanya melihat beberapa kali lagi, bukankah aku baru saja mengukir gambarnya menjadi batu giok. Si Tunan merasa tertekan saat dia meminum seteguk besar anggur. Hanya itu yang kulakukan, namun mereka mengeluarkan perintah pembunuhan untuk memburuku siang dan malam. Itu memaksaku untuk bersembunyi, dan aku bahkan tidak bisa bertindak seperti raja dengan damai. Akhirnya, aku terpaksa mengubah lokasi budidaya tertutup sesekali. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, saya seperti seekor tikus yang berlari dari satu planet ke planet lain. Planet-planet yang penuh dengan energi spiritual dan planet-planet terbengkalai tanpa energi spiritual apapun, saya telah mengunjungi semuanya. Si Tunan menjadi marah ketika membicarakan hal ini, jadi dia hanya mengambil kendi dan minum sebentar. Kemudian dia meletakkannya dan dengan penuh kebencian berkata, "Setelah saya keluar dari budidaya pintu tertutup, saya membantai jalan menuju planet Feng Luan, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Dan mereka mendapatkan beberapa pembantu, membuatku menderita kerugian besar." Ketika si Tunan sampai pada titik ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Wang Lin dengan kasar menebak ceritanya sebelum matanya menyipit dan dia mengerutkan kening. Dia meraih tangan kanan si Tunan dan dengan hati-hati menyebarkan akal sehatnya. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin menjadi semakin aneh. Si Tunan tersenyum kecut dan meminum secangkir sebelum dia berkata, "Kamu sudah melihatnya." Wang Lin merenung sejenak saat kilatan rasa dingin muncul di matanya bersamaan dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangguk dan berkata, "Racun macam apa yang begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengeluarkannya bahkan dengan kultivasimu?" Si Tunan meletakkan cangkir anggurnya dan tersenyum kecut. "Saya tidak tahu dari mana wanita sialan dari planet Feng Luan itu mendapatkan racun ini. Saya memeriksa banyak catatan dan menemukan bahwa racun ini disebut surga ketujuh. 3 hari di surga, lalu 3 hari di neraka. Sial, selama beberapa hari ini, aku benar-benar berharap aku mati." Racun ini adalah sisa dari alam surgawi, dan sebelum alam surgawi runtuh, itu adalah racun yang dibuat dengan memurnikan benda langit yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun. Racun ini tidak berpengaruh pada manusia, tetapi menargetkan makhluk surgawi. Setelah racun ini masuk ke dalam tubuh, tidak mungkin dikeluarkan secara paksa, karena sudah menyatu sempurna dengan jiwa asal seseorang. Efek utama dari surga ketujuh ini adalah pada 3 hari surga dan 3 hari neraka. Selama 3 hari pertama, Anda akan berada dalam keadaan ilusi dan menyia-nyiakan seluruh kekuatan mental Anda. Kemudian Anda menghabiskan 3 hari berikutnya sekarat. Pada hari ketujuh, jiwa asalmu hancur total.
Meskipun butuh 7 hari bagimu untuk mati, tetapi saat kamu diracuni, kamu kehilangan semua kultivasimu. Kalau begitu, kamu, Wang Lin memandang si Tunan. Jelas sekali si Tunan tidak kehilangan budidayanya. Bab 994. Mabuk. Situ tersenyum pahit. Ketika dia mengambil kendi anggur, dia menemukan bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Jadi dia mengeluarkan kendi besar dari tasnya dan membuka segelnya. Dia meminumnya langsung dan membiarkan anggurnya menetes ke sudut mulutnya. Setelah meletakkan kendi anggur, dia menghela nafas dan berkata, "Untungnya, lelaki tua ini pintar dan menemukan cara ekstrim untuk melawan racun ini. Saya menggunakan seorang kultivator wanita sebagai tungku budidaya saya. Melalui metode budidaya berpasangan khusus, saya dapat mie surga ketujuh, membuatnya tetap berada di tahap pertama. Beginilah caraku menundanya sampai sekarang." Niat membunuh dalam tatapan dingin Wang Lin meledak saat dia menatap bintang-bintang. Niat membunuhnya terhadap planet Feng Luan yang mendorong si Tunan ke kondisi ini sungguh mengerikan. Wang Lin perlahan bertanya, apakah planet Feng Luan memiliki pembudidaya nirvana saterer? Si Tunan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kultivator penghancur nirwana, paling banyak pembersih nirwana tingkat menengah. Bahkan tidak ada penggarap pembersih nirwana tahap akhir atau puncak tahap akhir. Hanya saja, ada banyak pembudidaya pembersih nirwana di planet Feng Luan, dan ditambah pembantu mereka, ada lebih dari 10. Wang Lin mencibir sambil mengangguk dan berkata, kita pasti harus membalas dendam, tapi yang lebih penting, kita harus fokus pada cara menghilangkan racunmu. Mata si Tunan berbinar dan dia berkata, saya punya beberapa rencana mengenai hal ini. Wanita-wanita sialan dari planet Feng Luan itu punya racunnya tapi tidak punya penawarnya. Penangkal sebenarnya harusnya ada di alam surgawi. Setelah alam surgawi hujan terbuka, saya akan menuju ke sana dan mungkin saya bisa menemukannya. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia bertanya, alam surgawi. Apakah racun ini dimurnikan oleh alam surgawi hujan? Si Tunan mengangguk dan berkata, dari catatan yang saya temukan, itu disempurnakan oleh alam surgawi hujan. Wang Lin merenung sedikit. Dia masih memiliki pagoda dari Zhou Yi. Di dalamnya tergeletak mayat Dewa Langit King Xuang. King Xuang adalah penguasa surgawi dari alam surgawi hujan. Dulu, aku menemukan berbagai petunjuk yang menunjukkan fakta bahwa di dalam gua misterius di negeri roh iblis itu terdapat kaisar langit terkuat dari masa lalu, Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah ayah King Xuang, dan dia mungkin punya cara untuk menghidupkannya kembali. Begitu dia bangkit kembali, akan mudah untuk menyembuhkan racun ini. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat ke arah si Tunan dan perlahan berkata, mungkin tidak perlu pergi ke alam surgawi hujan untuk menemukan penawarnya. Pada saat ini, dia memberitahu si Tunan apa yang terjadi di negeri roh iblis, serta kesimpulannya sendiri. Saat si Tunan mendengarkan, ada cahaya misterius di matanya. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia merenung sedikit dan tersenyum. Boleh juga, saya akan mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi. Apapun yang terjadi, meski tidak ada hal seperti itu, aku tetap akan pergi ke negeri roh iblis bersamamu. Sekarang kita mungkin bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Adapun planet Feng Luan, mereka tidak dapat melarikan diri. Niat membunuh di dalam mata Wang Lin sangat kuat. Dia selalu menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya.
Namun, sejak si Tunan didorong ke keadaan seperti itu, mereka telah menyentuh keuntungannya. Mereka mulai minum dan mengobrol lagi di puncak hingga fajar menyingsing. Setelah si Tunan selesai meminum kendi anggur terakhir di tasnya, dia menatap Wang Lin sebentar sebelum mengungkapkan senyuman aneh. Aku berkata, Lin kecil, mungkinkah kamu, sepotong kayu, telah memperoleh pencerahan? Wang Lin terkejut, dan tanpa sadar dia mengusap hidungnya. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud si Tunan. Jangan konyol. Jika kamu mengatakan tujuanmu datang ke planet roh air bukanlah kedua gadis itu, aku tidak akan mempercayaimu. Si Tunan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Awalnya aku ingin mengambil kedua gadis itu untuk menjadikan mereka selirmu, tapi menurutku kamu tidak akan bergerak lebih cepat dariku. Anda sudah datang ke sini. Meski mendapatkan keintiman sebagai orang berpengaruh tidaklah buruk, aku tetap harus memarahimu. Kamu sudah tidak muda lagi, namun kamu masih memainkan permainan mengejar gadis ini. Jika itu aku akan langsung mengambilnya. Nanti, setelah nasinya matang, lalu bagaimana jika dia tidak mau? Bahkan jika dia tidak bersedia, dia tetap harus rela demi lelaki tua ini. Si Tunan mendengus dan melanjutkan, mengingat kembali ketika saya menjadi Suzaku, saya melakukan ini berkali-kali. Jika saya menyukainya, saya akan mengambilnya, siapa yang berani mengatakan tidak? Wang Lin tersenyum kecut. Dia terlalu memahami si Tunan dan tidak meragukan si Tunan telah melakukan hal seperti itu. Setelah batuk kering, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide apapun tentang kedua junior itu. Hanya saja salah satu dari mereka agak ditakdirkan bersamaku, tapi bukan sebagai partner Dao. Setelah dia berbicara, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memikirkan Li Muan, yang berada di dalam peti mati yang menghindari surga. Lalu ada juga Liu Mei, yang membuatnya merasa sangat kompleks dan selalu membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Liu Mei mungkin belum mati, Wang Lin melihat ke langit. Dia menyadari hal ini setelah kembali ke Alliance Star System. Itu adalah semacam intuisi, perasaan akan masa depan yang diperolehnya setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan memasuki langkah kedua. Si Tunan secara alami melihat rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam mata Wang Lin dan menghela nafas. Dia tahu sedikit tentang masalah antara Wang Lin dan Li Muan. Inilah mengapa dia ingin mencari kultivator wanita yang cocok untuk saudaranya, sehingga Wang Lin bisa menjauh dari kesedihan itu. Dia tidak tahu bahwa sebelum kesedihan Wang Lin bisa sembuh, kesedihan itu tanpa ampun dirobek lagi oleh Liu Mei. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki yang selamanya terpatri dalam jiwanya. Kehidupan cinta Wang Lin sangat menyedihkan. Kepergian Li Muan memungkinkan dia untuk belajar menghargai, tetapi pada saat dia memahaminya, orang yang dia sayangi telah tiada. Jenis kehidupan di mana seseorang hidup sendirian di antara bintang-bintang bukanlah sesuatu yang dapat dipahami tanpa menjalani kehidupan seperti itu sendiri. Interaksinya dengan Liu Mei membuatnya sangat kesakitan. Dia menghabiskan 100 tahun untuk menyelesaikan kebencian yang dimiliki Wang Pin, tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan rasa sakit di hati Wang Lin. Dia mengambil kendi anggur terakhir di atas meja dan tanpa ampun meminumnya. Dia meletakkannya dengan keras dan tertawa. "Situ, kamu pernah mengajariku bahwa dunia kultivasi itu kejam dan dijalankan berdasarkan hukum rimba. Jika seseorang lalai sejenak,
ia akan binasa. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menjadi tanpa ampun dan kejam. Hanya dengan begitu Anda memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Saya telah belajar bagaimana menjadi ganas, dan saya telah membantai selama lebih dari 1.300 tahun berkultivasi. Aku juga belajar tentang kesepian, tapi aku telah kehilangan terlalu banyak. Aku kehilangan orang tuaku, keluargaku, kekasihku, anakku, kebahagiaanku, segalanya bagiku. Kadang-kadang, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang saya kejar? Si Tunan diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia selalu sombong dan sombong, tapi hatinya terguncang oleh kata-kata Wang Lin. Saat ibu dan ayah meninggal, saya sangat terpukul, namun terlalu lemah untuk mengubah apapun. Saya hanya bisa mengubah kemarahan itu menjadi api iblis sampai api itu meletus. Ketika Limuan meninggal, saya tidak dapat mengubah nasib dan memulihkannya dari siklus reinkarnasi. Aku hanya bisa tak berdaya melihatnya menjadi tua sampai dia meninggal. Kamu masih belum tahu bahwa karena kecelakaan denganku dan Liu Mei, dia mengandung darah dagingku. Namun, yang dikirimkan kepadaku adalah jiwa yang telah menyerap kebencian selama ratusan tahun. Seorang anak yang membenci ayahnya. Semua ini disebabkan oleh budidaya. Jika saya tidak berkultivasi, meskipun saya sudah menyatu dengan bumi saat ini, kesedihan ini tidak akan menimpa saya. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak bisa mengatakan hal ini kepada orang lain di dunia ini. Hanya satu orang yang akan membiarkan dia melampiaskan semua kepahitan yang dialaminya selama 1.000 tahun ini, dan orang itu adalah Situ. Hanya Situ, orang yang telah menyaksikannya mulai dari remaja bodoh hingga ia berjalan di jalur kultivasi yang sebenarnya dan akhirnya meninggalkan planet Suzaku. Sementara si Tunan merenung, dia mengambil kendi anggur dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerimanya dan meminum seteguk besar lagi sebelum tertawa. Kultivator bahkan tidak bisa merasa mabuk saat minum. Tawanya melayang di udara dan dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Jika kamu ingin mabuk, aku akan membiarkanmu mabuk. Si Tunan menyentuh tasnya dan segera mengeluarkan botol giok ungu dan meletakkannya di atas meja. Anggur ini dibuat di alam surgawi, dan tidak banyak yang tersisa. Saya menemukannya secara tidak sengaja, dan meskipun tidak dapat meningkatkan kultivasi, satu tetes sudah cukup untuk membuat Anda merasa mabuk seperti manusia. Si Tunan mengirimkan anggur ke Wang Lin. Wang Lin, denganku di sini, kamu bisa mabuk sekali. Wang Lin mengambil botol itu, dan tanpa melihatnya, dia meminumnya seteguk. Saat seteguk anggur ini masuk ke tenggorokannya, dia merasakan rasa pedas naik di tenggorokannya. Kemudian udara panas berkumpul di perutnya dan naik ke seluruh tubuhnya. Kultivasi, kultivasi. Tahukah Anda bahwa saya pernah mengirimkan Abu seorang teman lama ke kampung halamannya? Tahukah kamu apa yang kudengar, Situ? Wang Lin mengambil botol itu dan meminumnya sekali lagi. Kepahitan memenuhi matanya. Pohon aprikot mekar dengan bunga berwarna putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, Lang yang kedua mendaki gunung, dan setahun kemudian, Lang yang pertama menjadi sekantong tulang. Tangisan putrinya menemani orang mati tetapi menjadikan peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh para penganut Taoisme. Kalau ditanya umurku,
Aku masih belum menemukan dauku. Anjing menggonggong, kucing mencakar, menakuti penganut Taoisme di rumah. Sajak anak-anak yang keluar dari mulut Wang Lin mengandung sedikit kesedihan. Jejak ketidakberdayaan dan pencerahannya selama lebih dari 1.300 tahun berkultivasi. Saat si Tunan mendengar ini, tangannya gemetar. Berkultivasi selama lebih dari 1.000 tahun. Berapa banyak situasi hidup dan mati yang saya hadapi untuk mencapai tingkat kultivasi saya saat ini. Apakah semuanya sepadan? Saya tidak berani bertanya, saya tidak berani memikirkan kebahagiaan yang akan saya rasakan jika saya tidak berkultivasi. Karena saya telah memasuki kehidupan sebagai seorang kultivator, terlalu sulit untuk berhenti. Terlalu banyak hal yang memaksaku untuk melanjutkan. Jika saya menjadi penakut, saya tidak akan bisa terus berkultivasi. Situ, aku punya anak yang tidak akan pernah kamu temui. Namanya Wang Ping. Saya sendiri yang menamainya agar dia bisa hidup bahagia dan damai sebagai manusia biasa, tidak pernah berkultivasi. Selama masa hidupnya, dia bertanya kepada saya 3 kali mengapa dia tidak bisa berkultivasi. Mengapa? Apakah karena dia tidak bisa berkultivasi atau karena saya tidak ingin dia menjadi seperti saya? Wang Lin memegang cangkir anggur dan meminum semuanya. Dia merasakan sedikit pusing di kepalanya. Satu-satunya saat dia merasa mabuk seperti ini adalah ketika dia diam-diam meminum anggur beras ayahnya ketika dia masih kecil. Apa yang saya kejar adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Apa yang saya kejar adalah sesuatu yang hanya saya yang tahu. Tubuh Wang Lin bergoyang. Dia mabuk. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.